Jadi marketplace, semua marketplace ini sekarang memang udah kerja sama perusahaan-perusahaan game sekarang sih. Jadi jual jasa itu udah cukup kan. Tapi ada masanya sih. Kalau untuk itu ada masanya. Kalau untuk kualitas insya Allah sih nggak ada masanya. Oh insya Allah jalan terus ya. Jadi ya di bidang wall decor sekarang ini Bang Midas ada keyakinan lah gitu untuk Ada. berjalan panjang gitu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jas Radik dan bro saya. Aliswar, Hari ini kita kedatangan tamu dari Jakarta, bisnismen muda dan leaders. Tangan. Nah, kalau boleh tahu, kalau ini apa usahanya? Untuk saat ini sih saya lagi menjual di usaha wall decor. Wall decor itu kayak hiasan dinding, dekorasi rumah yang lagi ngetren sekarang. Wall decor itu bisa hiasan kafe, dinding kamar, jangan rumah. Ya kalau kalian mau tahu selebihnya, itu bakalan ngasih lebih detail lagi. Dan apa itu kan di apa bisa oleh Kalau itu sih belum nyampe 1 tahun ya, itu juga pas lagi iseng-iseng aja sih awalnya. Belum nyampe 1 tahun kali. Jalan 6 bulan. kalau boleh tahu kok bisa terpikir gitu buat istilahnya usaha itu gitu. Saya tuh tipe orang yang nggak mau diem sih. Maksudnya ya kalau lagi santai itu tuh sering pikirin apa ya, kayak Istilahnya pokoknya harus bisa mungkin memanfaatkan waktu gitu Iya, ya. betul. Nah ini guys suatu motivasi untuk kita semua ya, bukan cuma kalian dan begitu juga saya. Benar-benar yang kita tuh harus memanfaatkan waktu luang untuk membuat hal-hal yang positif guys. Oke, mungkin kita bakal nanya beberapa pertanyaan ya bang, agar subscriber kita ini tahu bagaimana gitu realita perjalanan abang kok bisa gitu menjadi bisnismen muda gitu. usaha sendiri apa dan sebenarnya Masih usaha sendiri sih, maksudnya usaha sendiri, tapi untuk karyawan sih, kalau saya sendiri, saya juga seorang karyawan ya. Jadi untuk orang yang terlibat dalam usaha ini sih aku nggak menganggap dia karyawan. Wah. Jadi guys tidak selalu apa yang kita lakukan itu harus kita menyertakan orang lain gitu loh. Dengan sendirinya pun kita bisa memanfaatkan hal itu gitu. Jadi kita tuh intinya positif aja gitu guys. Positive thinking gitu. Oke bang, mungkin kita harus langsung ke pertanyaannya dari subscriber kita tahu bagaimana sih gitu caranya gitu menjadi bisnismen muda. oh guys Jadi ini memang secara mendadak sih, nggak ada proses latihan. Jadi ya makanya aku juga tadinya nggak, emang lagi sibuk juga, cuman enggak, kalau padahal abang ini jual offline apa online dulu? untuk saat ini kita cuma online ya, kita online di marketplace. Buat kalian yang mau lihat-lihat produk saya ada di sini. Lihat ini guys. Kita baru di marketplace Shopee. Namanya apa itu? Jakarta Allshop. Also guys, Dan pesan yang mana? kalian bisa lihat di situ. Banyak ya produknya ya bang. Alhamdulillah udah banyak. Apakah abang ingin memasang target penjualan? Untuk target penjualan sendiri sih belum sih, maksudnya yang penting jalan dulu sih. Soalnya aku juga baru memulai gitu katanya. Perlahan tapi pasti guys. Jadi kita tuh jangan memaksakan diri gitu guys. Nah, Bang Indras, kan sekarang kan di masa-masa pandemi ini, apa strategi yang Anda lakukan untuk membuat usaha ini tetap lancar gitu? Oh, jadi begini ya, harus kalian tahu ini sebenarnya kayak sebuah pengetahuan ya, pengetahuan soal penjualan online. Kalau buat kalian yang mau memulai usaha, saya sarankan usaha online. Kenapa? Karena begini, saya kaget juga sih, awalnya saya kaget juga. Saya baru 3 bulan usaha ini, itu benar-benar omsetnya meningkat setiap bulan, setiap minggu, setiap bulannya meningkat.
Jadi menurut saya kalau dari pandemi ini nggak ada ini sih, Nggak ada problem lah ya. nggak ada problem, malah setiap bulan saya meningkat. Oh iya. Apakah itu apa pesaing? Pesaing Oh, pasti banyak ya, pasti Bang. banyak ya, pasti banyak. Karena aku pun dapat dari apa namanya ide pengetahuan kayak volleyboll ini ya dari pesaing saya juga sih. Masa kenapa Bang Yos itu memilih volleyboll buat usaha? Nggak pilih yang baju lain, gitu. baju atau Ya. Jadi begini, kalau misalkan awal ikut itu kan mencantumkan foto atau apa yang pengen kita cetak ya, Namanya ajang udah itu. yang namanya foto itu kita nggak ada matinya. Oh, iya. Semua orang, apalagi sekarang udah banyak banget kan yang apa lagi musimnya selfie sih. paling jauh kan itu? Kenapa? Adalah itu. Siapa jalan paling jauh sebenarnya? Oke, Bang Yos, Ya. rencana kedepannya gimana nih? Untuk rencana ke depannya, kebetulan 2 minggu yang lalu kita udah survei ke tempat dimana mau pindah lokasi. Kemarin saya bersama rekan saya udah survei ke daerah Bogor sih ya. Maksudnya di daerah Bogor itu tempatnya strategis. Jadi yang namanya usaha online itu kita nggak perlu tempat yang ramai, kita emang fokus di online aja sih. Jadi itu nanti pindah lokasi itu yang pindah maksudnya yang untuk pembuatan. Ya, coba buat offline gitu. Untuk jual offline sendiri sih kayaknya belum deh, soalnya di masa pandemi ini lebih susah kalau offline kan. Ya jadi kita lagi fokus untuk online aja. Jadi orang-orang pun istilahnya cenderung lagi di rumah gitu ya. Jadi Ya juga fokus sekarang lagi musimnya belanja di rumah. Buat kalian yang mau belanja mending belanja di rumah ya, itu aman dari pandemi. Oke. Jadi kita ini memasarkan dari atau di sosial media. Untuk beriklan ya kita ada promosi di IG, di Facebook. Cuman ya kita arahin ke Shopee gitu. Kita nggak menjual produk di lebih fokus ke Shopee gitu ya. bukan Mbak. Maksudnya begini, untuk apa namanya mempromosikan emang kita menggunakan media sosial kayak Facebook, IG, cuman kita arahkan untuk pembelian itu ke Shopee karena lebih aman juga. Bagaimana ada kepuasan konsumen? Memberikan pelayanan yang membuat konsumen itu lebih puas. Buat ya. Apa triknya gitu? Tipsnya gitu. Mungkin ya dari pelayanan sih nomor satu sih, dari pelayanan nomor satu. Maksudnya pas respon gitu. Kalau misalkan produk itu bisa nilai sendiri aja gitu. Karena kita setiap hari ya berusaha meningkatkan kualitas produk itu sendiri, Berikan yang terbaik lah ya. Apakah perlu kita tiap bulan mengurangi perubahan? mengalami perubahan. Ya, apa peningkatan atau penurunan? Peningkatan sih ya. Alhamdulillah sampai saat ini orderan makin meningkat dan aku sendiri malah kewalahan sih. Iya. Jadi bukan ria sih, maksudnya ini apa namanya untuk memotivasi aja ya. Kalau misalkan di usia kita yang masih ya buat kalian yang usia masih muda itu nggak ada salahnya kalau mau mencoba jualan. Nggak ada batas guys untuk kita melakukan sesuatu hal yang lebih lagi dari yang kita bayangkan. Apakah ada inovasi? Untuk inovasi ya, inovasi itu ya seperti yang tadi saya bilang, jadi kita berinovasi dari sekarang gitu. Maksudnya untuk pelayanan produk, untuk kualitas produk kita selalu ada peningkatan. Maksud peningkatan itu dalam artian kualitas produk kita harus ditingkatkan, setiap hari harus ditingkatkan ya. Jadi selalu belajar dari istilahnya yang sudah Ya gitu. betul. Jika misalkan ada aja tuh belasan apa namanya customer itu yang kurang enak dilihat sama saya, kurang puas itu. Itu istilahnya normal ya guys. Itu jadi inovasi kita sendiri. Jadi kita tiap hari berinovasi. Dengan banyaknya istilahnya customer yang membeli, pasti kita nggak bakal semuanya itu bagus guys. Pasti ada ya istilahnya sisi dimana kita yang kurang enak, cuma wajar guys. Tapi kalian jangan patah semangat ataupun istilahnya putus asa, terus berikan yang terbaik untuk customer kalian guys. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang. Oke, Bang Yos. Jadi kan tadi
ada mau cari Bogor. Ya. Selain Bogor mungkin kalau di Bogor gagal gitu. Ya, planning ke depannya gitu kan, takutnya di Bogor itu nggak sesuai harapan planningnya. Jadi begini ya, kalau masalah lokasi itu bukan masalah lokasinya sebenarnya, masalah kita nggak maksudnya lokasi sih nggak ada masalah ya, dimanapun kita bisa. Maksudnya saya masih memilih Jabodetabek karena sebagian besar customer saya sih di Jabodetabek sih. Jadi maksudnya begini loh, saya memilih lokasi Bogor itu selain tempatnya strategis itu, maksudnya strategis itu dalam artian bukan karena di sana banyak pengunjung, karena kita fokus ke online. Jadi karena pengen pembuatannya lebih tenang aja, karena di sana kan masih aromanya masih kayak kampung begitu, pedesaan gitu ya. Jadi lebih tenang aja ya. Makanya ya karena kita mau fokusin, maksudnya untuk sekarang kan saya masih di satu marketplace, mungkin yang di membuka di satu marketplace, mungkin nanti kedepannya bisa semua marketplace. Sebelumnya apa aja? Sebelumnya ini Belum menggeluti bidang ini. Sebelum menggeluti bidang ini ya, saya sih ya Kenapa ya? ini sebenarnya Cut. karyawan mah kalau nggak kerja doang, maksudnya kan mau bisnis kan. jadi online tahun tuh nggak susah lawan. Susahnya aja belum Bahas ada. nih kan. Lanjut. Oke Bang Inas, kalau boleh tahu sebelum menggeluti bisnis Wallmaker ini, Bang Inas tuh di sebelum ini itu pernah menggeluti bisnis lain nggak? Jual paspor atau jual tentang Jual panci ya. Biasa Jadi gitu. dulu emang saya emang ini bisnis kan. Oh, Jangan gas. Mungkin kan? oh ini guys, Oh, yes. Oke, cut. si Sorry. Mas tuh jual paku, jual tangis aku. Ayo ayo Boleh. Iya. Oke. 1, 2, 3. Sorry. Oke. 1, 2, 3. Bang Inas, kalau boleh tahu sebelum menggeluti bisnis ini Wallmaker ini, Bang Inas pernah nggak sih menggeluti bidang lain gitu sebelum ini? Oh iya, sebelumnya sih seperti yang kita tahu ya, lagi booming sih, lagi apa namanya, Lagi ngetren gitu lagi ya? ya yang lagi ngetrennya lagi game online ya. Ya. Gue pernah tuh jual voucher game ya, itu sama saya penjualnya masih di marketplace Shopee sih. Itu benar-benar gila bisa. Baru mulai usaha 2 minggu itu udah kerasa banget gitu. Dan kenapa kok Ya. usaha itu nggak terus ya? Karena ada masanya, semuanya ada masanya. Oh. Kalau untuk maksudnya bukan ada masanya sih, emang dibatasi sih untuk voucher game ya, karena mungkin perusahaan mengalami kerugian karena ada penjualan dari luar juga ya, kayak misalkan saya itu kan bagiannya sih kayak jasa doang sih. Jadi marketplace, semua marketplace ini sekarang memang udah kerja sama perusahaan game sekarang sih. Jadi jual jasa itu udah sudah kan, jadi ada masanya sih. Kalau untuk itu ada masanya. Kalau untuk Wallmaker insya Allah sih nggak ada masanya. Oh insya Allah jalan terus ya. Jadi ya di bidang Wallmaker sekarang ini Bang Inas ada keyakinan lah untuk Ada. berjalan panjang gitu lah ya. Ya. Boleh tanya lagi nih Bang Inas, kan pastinya Bang Inas nggak mungkin dong langsung berpikir tentang bisnis gitu loh ya. Pasti juga pernah mengalami kerja sama orang gitu kan. Nah di saat-saat kerja sama orang itu apa sih biar pikiran kita tuh positif tentang kita bisa nih, misalnya walaupun dalam istilahnya kita kerja sama orang tapi kita bisa melakukan hal yang lebih lagi gitu. Kita sebut Untuk saat ini sih emang jelas masih karyawan. jadi masih karyawan. Ini maksudnya gua menggeluti usaha ini tuh ya sebenarnya awalnya sih sampingan, cuman udah punya pikiran kersanya sih mau seriusin. Jadi buat kalian sih yang masih karyawan, maksudnya jangan putus asa, masih jangan putus asa sih. Jadi Intinya ada nggak peluang besar. membatasi lah, nggak membatasi kita untuk bisa membuka usaha sendiri Ya kan. betul, apalagi usaha online itu antusias banget
Pokoknya untuk saat ini Bang Idos ini masih status karyawan gitu loh, tapi di samping itu dia mempunyai bisnis yang cukup lumayan, istilahnya dalam pemikiran beliau itu menjanjikan guys. Jadi ada planning yang lebih panjang lah ya. Ada motivasinya nih buat ini yang masih jadi buat subscriber Rio Project. Subscriber. Ya, jadi intinya sih jangan takut ya, maksudnya berani memulai gitu, berani memulai. Jadi maksudnya berani memulai dalam bidang Dalam bidang usaha ataupun bisnis. sorry ya, maksudnya kita ini memang mendadak banget sih nggak persiapan. Ya guys. Iya. Jadi daripada kita buang-buang waktu untuk hal yang selainnya tidak jelas, mungkin kita membuat hal kayak gini, kayak gini. Siapa tahu bisa memotivasi kalian guys. buat Itu yang kita buat kalian yang masih pelajar ataupun karyawan, ataupun kalian nggak ada kerjaan di rumah, mending cobain bisnis online. Dalam artian sekarang begini loh, marketplace itu nomor satu di bidang penjualan, itu nomor satu di marketplace lah. Jadi yang offline itu kalau untuk pengusaha pemula gitu, gua saranin sih mendingan coba di marketplace. Kalian coba pelajari yang namanya rezeki itu udah Allah yang mengatur sih. Maksudnya kenapa gua pilih marketplace, karena emang lagi ramai banget sih. apalagi di masa pandemi kayak Iya, gini. masa pandemi ini aja kayak nggak ada halangan loh. Iya. Kayak jalan terus tuh. Jadi orang lebih memilih online gitu. Lebih memilih konten daripada mereka keluar rumah untuk belanja ini itu sih resikonya besar juga sih di musim pandemi kayak gini. Jadi Buat pokoknya jangan kalian takut. guys. Jadi buat kalian guys, pokoknya intinya dari Bang Idos adalah jangan takut untuk kalian mencoba ataupun istilahnya mempelajari sesuatu hal yang istilahnya bisa menghasilkan yang apa sih? pokoknya gitu lah. Kayak gitu, jangan lupa subscribe. Dengan planning yang istilahnya usaha yang udah meningkat, adakah planning untuk punya karyawan? Iya. Rencana punya karyawan gitu. Jadi, Buat saat ini. buat saat ini sih belum kepikiran sih ya, karena mama bilang masih bisa handle. Karena pasti kedepannya itu lah Ya, ya. kedepannya ya insya Allah sih, insya Allah. Maksudnya kita butuh sih. Jadi kita butuh karyawan untuk prosesnya ini, untuk pembuatan mobile depot sendiri memakan waktu lama. Jadi kita nggak bisa asal buat aja sih, karena kita benar-benar ingin memuaskan customer. Itu nomor satu, itu yang paling penting. Boleh. Doang. Terus giveaway bagus ya. Jadi buat para kalian subscriber, pokoknya kalian harus wajib kunjungi Ini apa nama Ina? di toko di Jakarta Hosok. Jakarta Hosok. Nah, semoga bisa memotivasi kalian untuk melakukan hal-hal yang lebih positif lagi guys. Pokoknya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa kembali dengan saya Project dan Adis Fuad. Idos dan Idos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.